Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Masih semangat ya? Sore hari kita masih melaksanakan perkuliahan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat melaksanakan perkuliahan. Jadwal di minggu ini adalah jadwal sinkronus. Saya sudah menyampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Jadi memang kita ada sinkronus dan ada asinkronus begitu ya. Untuk pertemuan di keempat kali ini kita melaksanakan dengan kegiatan sinkronus. Oke, sebelum dimulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca doa agar perkuliahan di sore hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan. Jadi minggu kemarin itu kalian belajar secara asinkronus tentang apa itu permintaan, kemudian penawaran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Saya akan share screen. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini adalah materi yang saya insert ke e-learning ya. Kalian juga sebetulnya bisa baca ini. Nah, kita akan pelajari mengenai keseimbangan, kemudian keseimbangan setelah pajak dan juga subsidi. Nah, kita berbicara mengenai keseimbangan. Nah, ini adalah soal yang minggu kemarin. Jadi kalau kalian mengerjakan dengan betul atau dengan benar, kemarin membuka e-learning, kemudian membaca-baca materi dan juga mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan, maka kalian akan menemukan soal ini. Jadi ditanyakan kalau pada soal yang kemarin itu bagaimana fungsi untuk permintaan dan berapa fungsi untuk penawaran. Di minggu kemarin dijelaskan dalam e-learning itu seperti itu. Nah, kita akan coba bahas mengenai yang pertama ini dulu. Jadi kalau dilihat dari soal ini, berapa keseimbangannya nanti kita akan cari. Berdasarkan dari data yang ini. Oke, kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, kemarin sudah dijelaskan di dalam pertemuan yang ketiga bahwa fungsi permintaan itu dicari dengan P min P1 dibagi P2 min P1 gitu ya, ini sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, kemarin tuh di dalam materi yang sudah saya siapkan, rumus untuk mencari fungsi permintaan itu seperti ini. Kemudian kita lihat, kita cari berapa fungsi atau bagaimana fungsi permintaannya. Yaitu dengan memasukkan sejumlah data ke dalam rumus. Nah, ditemukanlah bahwa P itu sama dengan yang kita cari, yaitu P-nya, begitu ya. P1-nya 500, atau juga ada yang menuliskan berapa? Maaf. Nah, P1-nya 800, itu sama-sama saja, begitu ya. Dibagi dengan 1000 per 500, 1000 ini adalah P2, yang ini, gitu ya. Kemudian 500 adalah P1. Sama dengan Q yang kita cari dikurangi 650, ini merupakan Q1 pada fungsi permintaan atau pada tabel permintaan. Kemudian 500 ini adalah Q2 pada tabel permintaan dan 650 adalah Q1 pada tabel permintaan. Nah, kemudian kita kali silang. Jadi yang 1000 dikurangi 500 kita kali dengan Q min 650. Kemudian P min 500 kita kali dengan 500 min 650.
Nah, kita selesaikan dulu yang 1000 dikurangi 500. Nah, 1000 dikurangi 500 itu adalah 500. Dan 500 dikurangi 650 adalah min 125. Sehingga diketemukanlah 500 dikali Ki adalah 500 Ki. 500 dikali 650 adalah 325.000. Sama dengan P dikali min 150 adalah min 150 P. 500 atau min 500 dikali min 150 adalah 75.000. Kemudian kita silang dari yang sebelah kiri ke kanan, dari kanan ke kiri untuk menentukan atau menemukan fungsinya nanti. Maka 500 Ki itu sama dengan, nah, min 325.000 dipindahkan ke sebelah kanan maka menjadi plus. Itu kan fungsi matematik begitu ya. Kalau dari kiri dipindahkan ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, maka berubah nominalnya dari min ke plus atau dari plus ke min. Nah, 325.000 dipindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi plus 325.000. Sedangkan ininya tetap, min 150P. Nah, tinggal dijumlahkan 75.000 dijumlahkan dengan 325.000, maka hasilnya adalah 400.000. Sehingga Ki-nya itu sama dengan 150P dibagi 500, hasilnya min 0,3P, dan 400.000 dibagi 500 hasilnya 800. Sehingga keseimbangan pada fungsi, sehingga fungsi penawaran atau sehingga fungsi permintaannya itu sama dengan Ki sama dengan 800 min 0,3P. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik. Ini fungsi permintaan. Kemudian bagaimana fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran caranya persis sama. Hanya bedanya datanya. Kalau data permintaan ini diambil dari tabel permintaan, kalau data penawaran diambilnya dari tabel penawaran. Rumusnya sama, caranya juga sama. Begitu ya. Jadi diketemukanlah hasilnya Ki sama dengan 100 plus 0,15P. Bedanya kalau di data yang di soal itu hanya di Ki-nya saja. Kalau P-nya sama begitu ya. Ki-nya yang berbeda. Nah, Ki di sini adalah Ki untuk fungsi penawaran atau tabel penawaran. Sedangkan P-nya juga sama. P di sini adalah P pada tabel penawaran. Maka ditemukanlah hasilnya Ki sama dengan 100 plus 0,15P. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi caranya sama, hanya beda pengambilan datanya saja. Data permintaan diambil dari tabel permintaan, data penawaran diambil dari tabel penawaran. Nah, kita sudah menemukan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Yang ditanyakan adalah keseimbangan atau equilibrium kalau dalam ekonominya begitu ya. Keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi ketika apa? Ayo. Ketika apa? Ceteris paribus. Ceteris paribus itu untuk kalau ceteris paribus itu syarat untuk berlakunya teori permintaan dan penawaran. Sedangkan keseimbangan itu terjadi ketika apa? Permintaan dan penawaran sama. sejajar. Tepat begitu ya. Permintaan dan penawaran itu sama. Atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Atau ketika QS sama dengan QD. QS itu quantity dalam supply, yang ini. Nah, sedangkan, QS itu quantity dalam supply, yang sebelah kanan, penawaran. Kalau QD, quantity dalam demand, atau sebelah kiri. Nah, terjadi keseimbangan ketika QD sama dengan QS. Maka kita lihat. Nah, 800 min 0,3P sama dengan 100 plus 0,15P. Maka ini disebut seimbang. Kita mencari keseimbangannya atau kita mencari equilibriumnya. Nah, dari sini kita sama seperti tadi, kita dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri supaya untuk menentukan nanti nilai P-nya berapa.
Nah, maka didapatkanlah 0,3P ditambah 0,15P sama dengan 800 min 100. Kalau kalian bingung yang seperti ini, perpindahan antara dari kanan ke kiri atau dari ke kiri ke kanan, kalian bisa mensimulasikan dengan angka. Misalkan, contoh, 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Harus sama, hasilnya 3, berarti kalau 2 ditambah 1 hasilnya juga 3. Nah, nanti kalian simulasikan saja gitu ya. Contoh begini, saya contohkan. Sebentar saya share screen lagi. Nah, kalau kalian bingung cara-cara seperti itu, kalian bisa memudahkannya dengan cara begini. Misalkan 5 ditambah 5 ditambah dengan kalau tadi itu berapa ya? 5 ditambah dengan 3 itu sama dengan 5 tambah 3 berapa? 8. Maka untuk mencari 8 misalkan 10 min 2. Gitu ya. Nah, kalau kalian pusing gunakan saja rumus-rumus seperti ini. 5 ditambah 3 sama dengan 10 dikurangi 2. Kan hasilnya sama. 5 tambah 3 berapa? 8. 8. 10 kurangi 2? 8. 8. Hasilnya sama kan? Untuk memudahkannya seperti itu saja. Nah, kemudian kita mau menggabungkan antara misalkan 3 dan 2. Mau kita gabungkan berarti 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 10. 10, betul? Min 5. Betul. Kan hasilnya sama-sama juga. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 10 kurangi 2 itu sama hasilnya dengan 3 ditambah 2 sama dengan 10 kurangi 5. Atau kita mau 10-nya yang di depan berarti 10 min 5 kan gitu sama dengan 3 plus 2. plus 2. Nah, kalau kalian pusing nanti dalam pengerjaan soal-soal seperti itu, maka gunakanlah simulasi seperti ini agar memudahkan kalian. Paham ya? Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kita balik lagi ke sini. 0,3P ditambah 0,5P sama dengan 800 min 100. Nah, ini dari fungsi yang tadi seperti itu dicontohkan oleh saya ya. Nanti silakan kalian coba-coba sendiri saja simulasinya. Nah, maka ketemulah 0,45P, yaitu dari 0,3 ditambah 0,15P sama dengan 800 dikurangi dengan 100 sama dengan 700. Maka P itu sama dengan 1555,5555 begitu ya. Nah, sudah diketemukan bahwa keseimbangan terjadi ketika harga itu mencapai 1555,555 begitu. Dibulatkan menjadi 555,6. Nah, ini P-nya sudah ketahui. Kalau P-nya sudah diketahui, tinggal kita mencari Q. Maka Q itu kita substitusikan yang P ini, yang P tadi diketahui, ke dalam fungsi salah satu fungsi, baik itu yang sebelah kiri, yang ini, ataupun yang sebelah kanan. Sama saja, silahkan pakai yang mana saja. Maka 800 min 0,3 P, P-nya tinggal kita masukkan, yaitu 1555,556. Maka hasilnya Q sama dengan 333,33. Nah, tinggal kita gambar saja nanti si kurvanya. Maka kurvanya kira-kira akan seperti ini. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang mana yang kurva yang permintaan? Yang mana? Yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas Dari kiri ke atas bawah? ke bawah. Mana? Dari atas ke bawah, Pak.
Nah, betul ya. Jadi yang dari atas kiri ke kanan bawah itu adalah kurva permintaan. Kalau dalam kurva permintaan itu dikatakan slope positif. Maaf, slope negatif karena berbanding terbalik gitu ya. Ketika P-nya naik, maka Q-nya turun. Ketika P-nya turun, maka Q-nya naik. Sedangkan kurva penawaran itu yang dari kiri bawah ke kanan atas. Yang ini, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu ketika P-nya semakin besar, Q-nya juga semakin besar, maka dikatakan slope positif. Ya. Nah, ini kalian harus paham karena ternyata di sekolah itu materi ini merupakan salah satu materi yang cukup sulit dipahami oleh siswa. Materi permintaan, penawaran, kemudian keseimbangan begitu ya. Ini agak sulit dipahami oleh siswa sehingga kalian harus mampu memahami ini agar nanti ketika kalian PLP1 ataupun PLP2 ketika diminta untuk mengajar materi ini kalian sudah memahami ini. Saya kira materi ini juga sudah disampaikan pada saat makro atau PIE mungkin materi ilmu ekonomi di awal-awal semester. Tapi mudah-mudahan ini bisa memperkuat kalian untuk memahami materi ini. Baik. Selanjutnya, nah keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Jadi kalau tadi keseimbangan pajak namun belum ada subsidi dan belum ada pajak, kalau sekarang kita menghitung keseimbangan setelah adanya pajak dan setelah adanya subsidi. Nah, perlu kita pahami yang pertama, pajak dan subsidi itu hanya menggeser fungsi penawaran dan tidak berpengaruh terhadap fungsi permintaan. Jadi nanti yang dipengaruhi oleh pajak dan subsidi itu adalah fungsi penawarannya saja. Sedangkan fungsi permintaan itu tidak dipengaruhi oleh pajak ataupun dipengaruhi oleh subsidi. Nanti kita yang rubah-rubah itu adalah fungsi penawarannya saja. Fungsi permintaannya tidak kita rubah. Yang kedua, pajak itu akan menggeser kurva ke kanan atas, penawaran ke kanan atas. Sedangkan subsidi akan menggeser kurva penawaran ke bawah. Nah, karena pajak ini menambah harga, maka penawaran itu akan bergeser ke kanan. Sedangkan subsidi itu akan mengurangi harga sehingga penawaran itu akan bergeser ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi sebaliknya, karena penawaran itu menambah harga, bergeser ke kanan, sedangkan subsidi mengurangi harga, maka akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian adanya pajak itu akan menaikkan harga barang, sedangkan adanya subsidi itu akan menurunkan harga. Oke. Nah, pajak itu akan menaikkan harga barang, sedangkan subsidi itu akan menurunkan harga barang. Kalau misalkan barang itu kena pajak, pasti harganya naik, ya kan? Kalau barangnya kena subsidi, harga barangnya pasti turun. Contoh misalkan, ketika pemerintah memberikan subsidi ke BBM atau bahan bakar minyak, harga BBM-nya turun atau naik? Kalau pemerintah memberikan subsidi ke BBM, harga BBM-nya turun atau naik? Turun. Betul. Turun, Pak. Betul. Turun. Jadi kalau memberikan subsidi terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan turun. Sehingga nanti barangnya menjadi turun. Nanti kita akan buktikan pada perhitungannya. Nah, ini kita lihat bagaimana cara mencari pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yaitu harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Bagaimana cara mencari pajak yang ditanggung oleh produsen, yaitu dengan cara besar pajak per unit dikurangi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Bagaimana mencari pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu dengan besarnya pajak per unit dikali dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Nanti kita akan pelajari. Nah, contoh fungsi permintaan dan penawaran ditunjukkan sebagai berikut. P itu adalah price, D itu adalah demand. Price demand-nya fungsinya sama dengan min 2Q plus 10. Sedangkan price supply atau PS itu sama dengan 0,5Q ditambah dengan 5. Nah, misalkan kita akan mencari bagaimana keseimbangan awal. Kemudian yang kedua,
apabila ada pajak Rp1 per unit, bagaimana posisi keseimbangan setelah pajak? Kemudian yang ketiga, berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Kemudian berapa beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Dan berapa beban pajak yang diterima oleh pemerintah? Oke, kan kita cari satu persatu. Tadi kita cari keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi ketika apa tadi? Fungsi permintaan dan fungsi penawaran sama. Betul. Jadi ketika fungsi permintaan dan penawaran itu sama atau sejajar. Nah, maka PD sama dengan PS atau price demand sama dengan price supply. Nah, PD-nya itu adalah min 2Q plus 10, sedangkan PS-nya adalah 0,5Q ditambah 5. Maka kita cari, seperti tadi kan gitu ya, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, diketemukanlah Q itu sama dengan 2. Nah, ketika Q 2, tinggal kita substitusikan. P itu sama dengan, nah ini P yang ini nih, ya, min 2 Q-nya itu kita substitusikan, masukkan ke sini, 2 kali 2 atau min 2 kali 2 ditambah dengan 10. Maka P itu min 4 ditambah dengan 10 dan P sama dengan 6. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi keseimbangan awal terjadi ketika harganya 6 dan jumlah barang unitnya adalah 2. Ini keseimbangan awal sebelum nanti kita pengaruhi oleh pajak. Gitu ya. Jadi keseimbangan awal dulu. Nah, kemudian kita masukkan pajak. Pajaknya berapa tadi? Berapa rupiah? Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Rp1 tadi ya. Pajaknya itu Rp1. Nah, pajaknya adalah Rp1. Bagaimana ketika dipengaruhi oleh pajak sebesar Rp1? Yang harus diperhatikan bahwa pajak ini hanya mempengaruhi posisi supply atau hanya mempengaruhi fungsi pada penawaran saja, tidak mempengaruhi fungsi pada permintaan. Maka yang kita rubah adalah supply-nya, sehingga PS sama dengan 0,5Q ditambah 5 ditambah 1. Ingat bahwa pajak itu sifatnya menambah harga, sedangkan subsidi sifatnya mengurangi harga. Maka PST atau pajak atau price setelah pajak itu sama dengan 0,5Q ditambah 6. Maka kita ada fungsi yang baru. Ternyata PD-nya atau price demand-nya itu min 2Q ditambah 10. PST-nya adalah 0,5Q ditambah 6. Sehingga keseimbangannya berubah. Nah, yang ingat yang supply saja, tidak dengan yang permintaan. Hanya yang penawaran saja. Jadi min 2Q ditambah 10 sama dengan 0,5Q ditambah dengan 6. Kemudian kita hitung seperti tadi, maka hasilnya Q-nya 1,6. Nah, setelah Q-nya 1,6, kita hitung juga P-nya atau price-nya. Maka tinggal kita substitusikan sehingga hasilnya P-nya itu adalah 6,8. Nah, dari sini kita lihat bahwa keseimbangan setelah pajak terjadi pada saat harganya itu 6,8 dan kuantitasnya sebanyak 1,6 unit. Nah, ini juga terjadi perubahan. Kalau dilihat keseimbangan sebelum pajak, P-nya itu adalah 6. Sedangkan Q-nya adalah 2. Tadi keseimbangannya ya. Pada saat P6 dan Q2. Ternyata setelah ada pajak Rp1, P-nya itu berubah. Yang tadinya dari 6 menjadi 6,8. Nah, di sini P-nya naik atau harganya naik. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika ada pajak, harga itu pasti naik. Ketika harga naik, sudah pasti kuantitasnya berkurang atau jumlah barang yang dimintanya berkurang. Sehingga Q-nya itu menjadi 1,6. Nah, itu adalah hukum permintaan. Ketika harga naik, maka jumlah yang dimintanya berkurang. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang C, ini salah ini, ada ini C nggak apa-apa. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen.
Nah, tadi sudah diketahui bahwa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen didapatkan dari harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak. Nah, harga setelah pajaknya itu 6,8, harga sebelum pajaknya adalah 6. Maka pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 0,8 per unit barang. Kemudian berapa beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Yaitu besarnya pajak per unit dikurangi dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Besarnya pajak itu tadi Rp1 dikurangi dengan yang jawaban yang C. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau oleh konsumen, maaf. Yaitu sebesar 0,8. Maka beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 0,2. Kemudian berapa pendapatan pajak pemerintah? Yaitu besar pajak dikalikan dengan kuantitas barang pada saat keseimbangan setelah pajak. Yaitu 1 dikali 1,6 hasilnya 1,6. Satu itu adalah harga pajaknya atau jumlah pajaknya Rp1, 1,6 ini adalah jumlah kuantitas barang setelah pajak. Jadi besarnya pendapatan pajak pemerintah sebesar 1,6. Nah, kemudian fungsi permintaan dan penawaran itu juga bisa diubah dalam bentuk fungsi Q. Kalau yang tadi itu fungsi P atau fungsi price supply dan price demand. Bagaimana kalau fungsinya di fungsi Q atau di quantity? Jadi kan ada dua fungsi, ada bisa menggunakan fungsi P, bisa juga menggunakan fungsi Q. Misalkan contohnya ini. Yang tadi price demand itu sama dengan min 2Q ditambah dengan 10. Maka kalau kita rubah menjadi fungsi Q, dirubah fungsinya menjadi fungsi Q, maka 2Q sama dengan min P plus 10. Jadi ini kita rubah-rubah begitu ya, dicarinya ini. Ini juga kalau kalian masih kebingungan ini bisa menggunakan cara yang tadi, yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi bisa menggunakan simulasi-simulasi misalkan ya. Misalkan di sini 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian kita cari 3-nya. Berarti 3 itu sama dengan 10P dikurangi dengan 2 atau min 10 dikurangi dengan 2. Maka ketemulah nanti 3 gitu ya. Nanti silakan kalian simulasikan saja. Nah, kemudian berapa QD-nya? Maka QD itu sama dengan P dibagi dengan 2, maka menjadi 0,5P. Dari mana 0,5P? Nah, pada fungsi matematis, kalau ada P seperti ini, maka sebetulnya ada angka 1 di sininya. Maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5P. Ditambah dengan 10 dibagi dengan 2 menjadi 5. Maka fungsi pada fungsi Q, kalau ini fungsi P, nah fungsi Q-nya ternyata sama dengan 0,5P ditambah dengan 5. Nah, sama halnya dengan PS atau price supply. Nah, ini juga bisa dirubah. Jadi QS sama dengan 2P min 10. Nah, ini juga silahkan kalian bisa cari. Nah, kemudian kita lihat. Dengan diberlakukannya pajak sebesar 1 per unit, maka fungsi penawarannya akan menjadi seperti ini. Nah, diingat bahwa ketika fungsinya fungsi Q, maka yang dipengaruhinya itu adalah harganya saja. Bukan semuanya, begitu ya. Jadi kalau fungsinya Q, yang dipengaruhi adalah harga saja. Maka QS yang ini 2P min 1 dikurangi dengan 10. Dan perlu diingat, kalau pajak pada fungsi Q itu sifatnya mengurangi. Sedangkan pajak atau subsidi pada fungsi Q sifatnya menambah. Begitu ya. Sebaliknya dengan yang tadi. Pajak pada fungsi P sifatnya menambah, sedangkan pajak pada fungsi Q sifatnya mengurangi. Nah, itu harus perlu diingat. Nanti kalau tidak seperti itu, nanti hitungannya akan salah. Nah, maka setelah kita hitung, didapatkanlah QS itu berubah. 2P di min 12. Setelah dihitung, keseimbangan setelah pajak, sama juga keseimbangan setelah pajak itu ketika QD sama dengan QS. Nah, QD-nya berapa? QD-nya ini nih. 0,5P ditambah dengan 5 sama dengan 2P min 12. Nah, maka setelah dihitung, sama seperti cara menghitungnya, maka didapatkanlah
P-nya 6,8, dan Q-nya itu 1,6. Nah, setelah dihitung hasilnya ternyata sama-sama saja. Jadi kita bisa menggunakan dua opsi. Bisa menggunakan fungsi P dan juga bisa menggunakan fungsi Q. Gitu ya. Sampai di sini ada tanyakan dulu tidak? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Silakan nanti kalaupun nanti masih bingung, nanti saya simpan rekaman ini di e-learning, silakan kalian bisa dibuka lagi. Nah, sekarang subsidi. Subsidi itu sifatnya berbeda dengan pajak. Kalau pajak tadi menambah harga, kalau subsidi mengurangi harga. Caranya sama saja, ya. Jadi, nah berbedanya di sini. Nah, kalau tadi ini nih, 0,5 Ki ditambah dengan 5 ditambah 1. Kalau yang tadi karena ada pajak. Kalau sekarang 0,5 Ki ditambah 5 dikurangi 1 karena sifatnya mengurangi harga karena subsidi. Gitu ya. Sisanya sama saja. Jadi kalian kalau sudah paham konsepnya, maka tidak akan pusing karena hanya bedanya sedikit. Hanya pajak menambah pada fungsi P, sedangkan subsidi mengurangi pada fungsi P. Tentu P-nya itu adalah P yang supply, jangan P yang demand, gitu ya. Begitu juga pada fungsi Q. Kalau fungsi Q sebaliknya, kalau pajak itu mengurangi fungsi supply, kalau subsidi menambah fungsi supply. Nah, ini juga tinggal dihitung saja, nanti sama-sama saja. Ini caranya sama saja, gitu ya. Caranya sama-sama saja. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan ini di dalam e-learning. Kalau kalian ikuti tadi langkah-langkah yang saya sampaikan barusan, ini jawabannya tidak akan sulit karena cara-caranya sama-sama saja, gitu ya. Silahkan ini kerjakan di e-learning. Fungsi ini dalam fungsi Q. Ingat, dalam fungsi Q, bukan dalam fungsi P. Nah, dikerjakan, kemudian setelah mengerjakan ini, yang A ini nampaknya tidak perlu, kemudian yang B, nah ini yang B adalah keseimbangan sebelum adanya pajak dan subsidi, keseimbangan awal. Kemudian bagaimana kalau ada pajak, kemudian bagaimana kalau ada subsidi. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan, setelah mengerjakan kemudian buat resumnya. Nah, resum yang dibuat itu kalian bisa menggunakan dari hitung-hitungan yang kalian tulis. Jadi ini kan kalian hitung gitu ya. Setelah kalian hitung, nanti hitung-hitungannya bisa digunakan untuk melengkapi resum. Baru kalian absen. Jadi setelah mengerjakan kuis, kerjakan resum, baru kalian bisa absen. Nah, mengerjakannya silahkan saya beri waktu sampai jam 8 malam. Gitu ya. Jadi sampai jam 8 malam, untuk absennya juga bisa sampai jam 8 malam. Silahkan dikerjakan kuis yang saya berikan di e-learning. Begitu saya kira. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Atau ada komentar, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Dandi, silakan Dandi. Tadi untuk tugas yang bagian A-nya tidak usah berarti ya, Pak? Ya, di A-nya itu kan soalnya PG ya, Dandi ya. PG. Nah, itu tidak ada sih yang A-nya. Jadi hanya B dan C. Oh iya, Pak. Masih, Pak. Jadi mudah-mudahan kalian bisa jawab benar semua, karena nanti juga itu akan mempengaruhi hasil akhir perkuliahan ini. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Bapak, soal di kuis sama yang ini sama aja apa beda? Sama-sama. Jadi nanti silakan kalian kerjakan ini, maka nanti soal di kuisnya juga ini sama. Iya, terima kasih. Soalnya tadi besaran pajak yang ditanggung konsumen, ditanggung produsen begitu. Yang di ini pemerintah juga sama kayak tadi. Ada 9 soal nanti di kuis. Ya, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa yang sampai sore hari ini sudah standby, ada 47 orang. Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat.
kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, untuk menutup kegiatan pada perkuliahan di sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Ya, mangga. Izin live ya Pak. Ya, San, silakan San.